Namaku Anjar. Saat aku menulis ini, aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini benar-benar terjadi. Bahwa aku bukan hanya kecapean atau halusinasi karena tekanan magang. Tapi aku tahu apa yang kulihat itu. Dan aku tahu ada sesuatu di sana. Sesuatu yang mengawasiku. Dan mungkin tidak suka padaku. Semua berawal ketika aku mulai magang di sebuah kantor yang berada di Bandung. Kantornya cukup tua, menempati bangunan bekas peninggalan Belanda. Lengkap dengan jendela-jendela tinggi, lantai tehal, bahkan ada lantai kayu yang berderit kalau diinjak. Kata atasanku, bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 30-an. Dulunya bekas rumah dinas orang Belanda. Aku sih cuek saja. Selama tempatnya ada wifi dan colokan, dan aku bisa bekerja magang dengan baik, ya sudah. Meskipun aku mendengar kabar, konon kantor itu angker. Katanya saat zaman penjajahan dulu ada korban di sana. Ya, percaya tidak percaya, namanya juga cerita turun-temurun. Aku mulai bekerja dan semuanya terasa biasa saja. 1 minggu berlalu sampai di minggu kedua. Saat itu ada deadline yang harus kukerjakan. Membuatku harus lembur di kantor. Deadline desain yang harus segera diselesaikan dan dikirim. Karena aku anak magang, jadi beberapa pekerjaan dilimpahkan juga padaku. Orang-orang kantor sudah pulang sejak jam 6 sore. Sedang aku masih duduk menatap layar laptop di ruangan belakang. Ruangan yang memang dipersiapkan untuk anak-anak magang katanya. Agak terpisah dari ruangan kantor yang lain. Ruangannya tidak terlalu besar dan tepat berada di pojok bangunan. Satu-satunya ruang yang lampunya masih menyala ketika itu hanya ruanganku. Aku masih fokus mengerjakan desain sampai tak terasa. Saat itu sudah hampir jam 10 malam. Ketika itu aku mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari lorong depan ruanganku itu. Derapnya pelan, dan yang dia injak adalah lantai dengan alas kayu, sehingga suaranya terdengar cukup jelas. Awalnya kupikir satpam, tapi langkah itu berhenti tepat di depan ruangan tempatku bekerja. Lalu tidak ada suara lagi.
Pak? Aku memanggil sambil setengah berdiri. Pak? Tidak ada jawaban. Aku pun keluar ruangan, menengok ke lorong dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Semua lampu lorong pun mati. Gelap. Padahal rasanya tadi masih menyala. Kucing kali ya? Meski setahuku tidak ada kucing di kantorku itu, tapi aku coba berpikir positif. Aku buru-buru membereskan laptop dan segala pekerjaanku. Setelah deadline selesai, kurang lebih jam 10 lewat, aku bergegas keluar dari ruanganku dan ingin segera pulang. Saat itu terasa perasaanku kok tidak enak ya. Aku berjalan keluar dan ketika itu aku melewati lorong yang lampunya padam. Biasanya sih tidak seperti ini. Di lorong itu ada sebuah cermin antik yang menempel di dinding. Warnanya sudah kusam, bingkainya retak seperti akan runtuh kapan saja. Dan berada di ujung lorong, sebelum pintu keluar. Biasanya dipakai oleh anak-anak kantor untuk bercermin, merapikan pakaian. Aku melewatinya. Dari kejauhan aku bisa melihat diriku berjalan semakin mendekat ke arah cermin itu. Karena aku melihat ke arah depan dan otomatis menatap cermin sampai ketika aku sadar, ada seseorang yang berdiri di belakangku. Seorang perempuan. Iya, terpantul dari cermin itu. Kontan aku langsung menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Cukup jelas kulihat tadi dari pantulan cermin itu di belakangku ada seorang perempuan. Rambutnya panjang, memakai baju putih. Dan ketika ku tatap lagi ke cermin, sudah tidak ada siapa-siapa. Salah lihat apa ya? Ketika itu bulu kuduku berdiri, disertai bau yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Bau anyir, bau amis. Bau apa nih? Segera aku mempercepat langkahku menuju keluar bangunan kantorku. Mungkin hanya pikiranku saja yang stres dengan deadline, jadi berpikir yang aneh-aneh.
Sampailah aku di parkiran. Begitu sampai, aku segera menuju motorku dan menyalakannya. Sampai belum sempat aku berangkat, tiba-tiba ada telepon yang masuk dari atasanku. Ya, halo Pak. Sudah saya email apa tadi? Hah? Nggak nyampe ya? Oke, saya coba cek dan send ulang Pak ya. Iya, maaf Pak. Oke. Iya, maaf Pak. Iya, terima kasih. Duh, perasaan tadi udah send. Gagal kali ya? Masih di parkiran aku membuka laptopku. Dan ketika itu kulihat, sial. Ternyata email desainnya tidak terkirim. Aku coba kembali ke dalam untuk mencari wifi. Tapi sayangnya wifi-nya tidak terlalu kuat. Ini saya harus balik lagi ke ruangan. Satu-satunya yang wifi-nya paling kencang ya di ruangan itu. Terpaksa aku kembali lagi masuk setelah berbagai hal yang kurasakan sebelumnya. Aku beranikan diri untuk kembali ke dalam ruanganku. Sampai di ruangan, aku nyalakan lampu dan dengan cepat aku mengirimkan email, menunggunya sampai terkirim. Waktu berjalan, sudah hampir jam 10:30 malam. Dan akhirnya terkirim. Pandanganku fokus ke arah laptop, tapi dari sudut mataku, aku merasakan di depan pintu ada seseorang yang berdiri. Iya, cukup jelas. Meskipun tidak kulirik dan kulihat atau kutengok, tapi jelas ada yang berdiri di depan pintu. Seorang perempuan, rambutnya panjang, kusut, sebagian wajahnya tertutup oleh rambutnya. Memakai baju seperti baju tidur panjang berwarna putih kusam dan penuh noda. Noda berwarna coklat tua kemerahan di beberapa bagian bajunya, dan itu sangat jelas terlihat dari sudut mataku. Aku sempat meliriknya untuk memvalidasi apa yang kulihat, dan ternyata iya, benar. Tangannya menggantung lemas di sisi tubuhnya. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Dan
Dari sebagian wajahnya yang tertutup, setengah wajahnya terlihat olehku. Matanya dengan tatapan kosong melihat ke arahku. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di depan pintu keluarku. Bibirnya mulai tersenyum. Senyumnya melebar, tidak wajar, memperlihatkan deretan giginya yang menurutku janggal. Taring-taring kecil yang terlalu banyak untuk jumlah gigi yang normal. Lalu terdengar suara giginya yang beradu. Dia menggeser-geserkan giginya sehingga menimbulkan suara yang sangat mengganggu. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu berteriak sangat kencang. Mulutnya terbuka sangat lebar dan teriakannya sangat nyaring. Aku menutup telinga dan mataku. Teriakan nyaringnya kini perlahan hilang dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Tanpa pikir panjang aku langsung lari keluar, tanpa menoleh kemana-mana lagi. Ketika aku berlari di lorong, sekilas kulihat dari pantulan cermin di seberangku. Sosok itu melayang mengikutiku dari belakang. Dan aku pun berhasil melewati lorong itu dan berjalan keluar. Singkat cerita, aku sampai ke rumah. Keesokan harinya, ketika aku masuk ke kantor, entah kenapa badanku sangat lemas. Salah satu staf seniorku bertanya padaku, apakah aku sakit karena wajahku sangat pucat. Aku lalu menceritakan apa yang kualami semalam. Staf seniorku, sebut saja Kang Budi, bilang, ya, seperti rumor yang sering didengar di sini, bahwa kantor ini cukup banyak cerita-cerita seramnya. Dan kalau bisa, jangan sendirian. Beberapa anak magang sebelumnya juga mengalami hal-hal aneh. Apalagi kalau sudah sendirian lewat jam 8 malam dan malam Jumat. Iya, semalam aku baru sadar itu hari Kamis malam Jumat. Katanya memang ada satu sosok perempuan yang sering terlihat berjalan-jalan di lorong.
dan biasanya mengganggu pegawai laki-laki di sini. Konon, perempuan itu mencari pasangannya yang ketika zaman dulu terpisah. Saat zaman penjajahan dulu, mungkin ada satu kejadian yang terjadi di sini. Sudah menjadi rahasia umum ketika malam Jumat sebelum jam 8 malam, sebaiknya tidak berada di kantor, apalagi sendirian. Setelah mengetahui itu, aku pun tidak lagi berada di kantor jika sudah malam Jumat dan lewat jam 8 malam. Di setiap tempat pastinya memiliki ceritanya masing-masing. Bisa jadi hanya sebuah mitos atau cerita turun-temurun yang dibuat, sehingga akhirnya ada satu sosok lain yang mewujudkannya seperti itu. Apapun itu, yang jelas satu hal yang pada akhirnya aku percaya bahwa mereka hidup berdampingan dengan kita. Apapun wujudnya, yang jelas aku tidak mau melihatnya lagi.